Kita harus punya rencana kedua. Kalau sampai COVID ini panjang, untuk mencari tanggal alternatif untuk bias kalau misalkan dia tidak bisa jalankan di Agustus. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Selamat siang, Pak Kuku, Mas Romi, apa kabar? Salam sehat semua. Kabar baik, alhamdulillah sehat semuanya. Stay at home, Pak, Mas? Ya, 2 Masih. bulan ini. Hampir 2 bulan kita di rumah ya? 2 bulan Ya. di rumah. Iya. Ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya tentang soal pameran, kita coba mau review dulu kondisi industri otomotif di Indonesia, khususnya mobil saat ini. Kalau kita lihat ini penjualan kondisi data penjualan dari Gaikindo wholesale ya. Ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2008 kita lihat penjualannya terus meningkat. Ketika tahun 2012 kita itu mencapai angka keramat, yaitu penjualan 1 tahun itu di atas 1 juta 1 juta. sampai tahun 2019 kemarin. Nah, di tahun 2020 ini juga di kuartal pertama, yaitu sampai Maret lah, itu ada penurunan sekitar 15% dibandingkan tahun lalu. Nah, kita mau tahu nih mungkin dari Pak Kuku dulu. Kira-kira ini ada apa nih Pak? Kita udah tahu ada COVID-19 mulai breakout-nya di bulan Maret, tapi Januari, Februari itu terlihat ada penurunan dibanding tahun lalu. Itu kenapa Pak ya? Kalau dari analisa Gaikindo. Iya, terima kasih. Jadi memang ada di awalnya kita tidak memprediksi adanya COVID-19 ya, COVID-19. Memang ada terjadi penurunan. Indikasinya memang dimulai dari 2019. 2019 itu awalnya kan terjadi penurunan dibanding 2018. Tapi kita tahu pada waktu itu kita punya hajat politik kan yang dilakukan di bulan April. Nah, dampaknya panjang karena berkaitan dengan bergandengan lah, berseri gitu dari pemilu, kemudian ada Lebaran yang berdekatan. Dan selanjutnya. Namun 2019, alhamdulillah setelah kita lakukan pameran di bulan Juli 2019, Agustus sampai Desember itu menunjukkan tren recover. Kita harapkan begitu jalan, dan diharapkan 2020 kita akan meningkat terus. Namun di luar yang sudah kita sebutkan tadi, ternyata ada indikasi juga terjadinya resesi dari negara-negara sebelah, juga tetangga kita mengalami hal yang sama. Sehingga di Januari, Februari, Maret itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Itu yang terjadi, dan belum sempat kita melihat secara detail apalagi penyebabnya, muncullah COVID ini yang diumumkan di bulan Maret. Dan memang dampaknya sudah terasa, walaupun di sana-sini ada anomali. Anomalinya demikian. Ya, kita bersyukur kalau kita kemarin itu sampai timbul pertanyaan, di saat domestiknya turun, ternyata pada waktu kemudian diberlakukan PSBB, beberapa anggota kita, anggota Gaikindo masih berupaya untuk tetap berproduksi, karena apa? Ada komitmen untuk ekspor, dan ternyata ekspor kita itu di Januari, Februari, Maret itu meningkat 9% dibandingkan kurun waktu yang sama tahun sebelumnya. Itulah kira-kira indikasinya seperti itu. Artinya apa? Di negara-negara lain ternyata walaupun contohnya saja Vietnam, walaupun ada penurunan, tapi ekspor dari kita itu meningkat. Dan beberapa saat yang lalu kami juga melakukan video conference dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, ini ada tren menarik karena apa?
kendaraan-kendaraan buatan Indonesia ternyata banyak peminatnya di ASEAN, salah satunya di Vietnam dan juga di Filipina. Di mana Filipina itu informasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Filipina, 50% kendaraan yang beredar di sana adalah berasal dari Indonesia. Kemudian di Vietnam, walaupun di Vietnam itu sempat muncul, mungkin rekan-rekan banyak yang mengetahui adanya Prime Minister Decree 116, di mana one shipment harus diperiksa dan sebagainya, sekarang makin longgar dan permintaan kendaraan-kendaraan tersebut akhirnya juga bisa dipenuhi. Dan Indonesia sudah sangat dekat jumlah ekspornya dengan Thailand ke Vietnam. Ini yang menarik perkembangan. Itulah yang makanya industri kita juga perlu dijaga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar juga tetap bisa berproduksi secara baik gitu. Kira-kira itu dulu, Mas Bimo, yang bisa kami sampaikan. Dalam ekspor itu tidak ada kendala pengiriman, Pak, ya? Untuk ke negara-negara tujuan? Sejauh ini ke negara-negara tujuan itu belum ada masalah, karena itu komitmen yang dilakukan dari awal. Memang dalam hal imbal baliknya memang ada beberapa masalah, misalnya dokumen. Kemarin sempat muncul masalah dokumen, yaitu biasanya ada Form D yang dokumennya itu harusnya di ASEAN masih menggunakan tanda tangan basah, dan ini akan diperlakukan dengan e-form. Nah, ini harusnya bisa menjadi salah satu solusi. Ya. Kalau kondisi dalam negeri, tadi kalau untuk ekspor naik, Pak, ya, datanya, Pak. Kalau ekspor naik. Kondisi produksi sendiri di pabrik-pabrik anggota Gaikindo itu masih berjalan normal atau gimana, Pak? Kondisi akhirnya dimulai di akhir bulan Maret dan awal April, anggota-anggota Gaikindo mulai ada yang memperlakukan pengurangan produksi, dimulai dari pengurangan shift sampai kemudian ada yang menghentikan produknya sementara. Hal ini diperlukan untuk menjaga tingkat stok level yang sehat, jangan sampai berlebihan, karena nyimpen produk atau hasil produksi mobil nggak bisa ditumpuk kan, ini merupakan lahan yang cukup besar. Nah, ini juga perlu pemikiran. Oleh karena itu memang sebaiknya melakukan penghentian produksi untuk sementara. Di sisi lain ternyata ada juga hambatan, karena apa? Ada komponen yang tidak bisa datang ke Indonesia karena negara pembuatnya itu sudah melakukan lockdown lebih awal. Nah, kenapa hal ini sampai terjadi? Bukankah Indonesia sudah bisa bikin komponen? Kendaraan-kendaraan saat ini, termasuk yang di Indonesia, ini sudah menganut global supply chains, di mana sumber yang lebih efektif, efisien, disitulah mereka bisa dapatkan di antara ini yang terjadi. Nah, kemudian pada saat negara-negara tersebut terkena juga pandemi, mereka lebih dulu melakukan lockdown, barangnya nggak datang. Itu yang terjadi. Ya. Kalau soal ini, Pak, di penjualan di nasional sendiri, kalau saya ngobrol sama teman-teman di APM, ini praktis penjualan itu hampir terhenti di awal April ya. Kalau Maret mungkin masih bisa ada sisa-sisa dari bulan sebelumnya. Di April itu mereka banyak yang mengeluh sudah mulai berhenti. Sebenarnya seberapa parah, Pak, di anggota-anggota Gaikindo itu? Apakah hampir semua itu berhenti penjualan atau memang ada beberapa segmen mobil yang masih bisa jualan? Kalau jualannya mungkin bisa dilakukan dengan virtual ya. Namun juga ada masalah karena adanya PSBB. Contohnya saja ini juga berantai, dampaknya itu seperti snowball effect. Snowball effect pada saat kemudian misalnya saya ambil contoh saja, salah satu konsumen kita adalah kelompok-kelompok perusahaan komersil, baik kendaraan komersil maupun bus. Nah, di saat wisata itu, objek-objek pariwisata banyak yang ditutup, kebutuhan bis ini akan menurun drastis sekali. Bahkan yang sudah pesen bis pun lagi mikir, mau dikemanain bis yang nggak bisa dipakai. Karena objek wisata juga ditutup. Demikian yang lain. Ini yang menjadi masalah. Di samping itu juga kemudian kendaraan penumpang komersil juga mengalami hal yang sama, di mana jumlah penumpang pun menurun,
armada yang ada juga tidak bisa secara optimal dimanfaatkan karena ada PSBB. Kemudian juga kendaraan baru yang sudah dipesan, demand-nya juga menurun kan, karena jumlah penumpang juga menurun. Ini yang dampak yang berantai yang muncul. Ya, kalau passenger car Pak, itu ada kecenderungan di data nggak Pak yang mobil-mobil yang harga lebih mahal itu masih bisa jalan atau mobil-mobil yang memang benar-benar harga murah yang bisa jalan jualan? Kalau kita lihat data sementara ya, saya belum punya data yang sangat akurat secara keseluruhan detailnya. Namun ini yang terkena dampaknya itu hampir menyeluruh semuanya, nggak ada perkecualian. Jadi mobil mahal, mobil murah kena semua Pak ya? Ya, kena semua. Itu kalau kita kembali ke data Gaikindo Pak, penjualan, ya. Ini kira-kira itu kalau kemarin itu di awal tahun, Gaikindo itu memprediksi penjualan tahun ini mencapai 1,1 Pak ya? 1.050.000 ya? 1.050.000. Nah, ya. Dengan adanya COVID-19 ini sudah direvisi berapa kali Pak? Jadi angka berapa Pak? Sejauh ini kita revisi 1 kali. Kita dengan mempertimbangkan beberapa asumsi ya. Katakanlah ini kita semua disiplin dan bisa mengatasi COVID-19 ini, katakanlah di akhir bulan Mei ini atau awal Juni. Ya. Dengan kondisi itu dan kemudian bisnis bisa dimulai lagi dengan normal baru, standar normal baru. Karena COVID-nya sendiri kan belum ada vaksinnya, sehingga kita masih perlu menjaga jarak dan sebagainya. Sehingga mungkin kalau kita bisa kembali bersih-bersih di bulan Juni, Juli sudah mulai kembali beroperasi, mendekati normal baru, kita harapkan di Agustus kita mulai bisa jualan dengan lebih baik atau produksi lebih baik. Namun tentunya tidak bisa lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Sehingga kita memperkirakan, tadi juga kita bicara mengenai leasing dan operasi perusahaan-perusahaan pendukung lainnya juga bisa beroperasi normal. Ya. Maka diperkirakan tahun 2020 ini optimisnya kita harapkan mencapai 600.000 wholesale domestik ya. Kita harapkan seperti itu. Ya. Oke, kita tadi sudah dengar kondisi industri otomotif, khususnya mobil di Indonesia di tahun ini, tantangannya COVID-19 seperti apa dari Pak Kuh. Sekarang kita balik ke tema utama, Pak, yaitu nasib pameran Gias. Kita pindah Jangan nasib lah, bagaimana kelanjutan pameran, kok nasib kok karena nyerah gitu. Kesannya pasrah Pak ya. Iya betul, harusnya kan kita optimis lah, tapi dengan perhitungan lah. Kelanjutan pameran atau apa yang lebih positif mungkin. Ini pribadi saya yang mengatakan. Iya, kita revisi kalau gitu bagaimana kelanjutan dari pameran Gias di era COVID-19. Kita coba tanya ke ini nih, pembuat eventnya, Mas Romi. Halo Mas Romi. Ya, Mas ini Bimo. saya dengar-dengar sudah dapat tanggal baru nih Pak. Ya. Tanggal 22 ya, 22 Oktober sampai 1 November. Ya. Ya, ini latar belakang apa ya, penetapan tanggal itu seperti apa Mas? Iya, jadi saya cerita dikit Mas Bimo. Saya dapat tanggal itu bukan baru ini saja. Jadi ketika pada saat awal-awal COVID itu sudah masuk ke Indonesia dan sudah mulai ramai, setelah sekitar bulan Maret lah ya, kondisinya sudah mulai ramai, terus juga Pak Jokowi sudah menyatakan pandemi dan segala macam, kita sudah mulai berpikir kita harus punya rencana kedua. Kalau sampai COVID ini panjang, itu walaupun pada saat itu kan kita masih optimis Agustus bisa jalan nih, gitu. Tapi kita harus punya rencana kedua untuk mencari tanggal alternatif untuk Gias kalau misalnya tidak bisa jalankan di Agustus. Karena gini, buat dia sendiri pameran yang kita pakai seluruh hall, terus waktunya yang cukup panjang, hampir sebulan buat kita setup, tidak ada kalau kita mepet-mepet tidak ada venue yang mampu mengakomodir itu. Mereka mungkin kalau cuma 1 hall, 2 hall bisa gitu ya,
karena hall-nya di IC itu cukup banyak. Tapi kalau kita pakai hall, kita mepet-mepet minta waktunya ke mereka, kita tidak akan bisa dapat. Jadi pada bulan Maret itu saya sudah dapat tanggal. Hanya saja saya belum berani kasih keputusan kepada pemilik hall. Kami dikasih waktu pada saat itu sampai tanggal akhir Mei ini untuk memutuskan bahwa kamu harus pastikan jadi Agustus atau di November ini. Karena kami juga harus jual yang di Agustus ketika kamu lepas. Nah, sepanjang perjalanannya itu kita lihat kondisinya. Pertama, ketika kita punya G-Count fake, alhamdulillah kita bisa lewat. Pada saat itu baru mulainya, dan sementara kami sudah mulai sudah dimasuk di dalam hall, dan izin kami sudah pegang, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, gitu kan. Kedua, yang kita berharap tadinya di Surabaya juga bisa berjalan, dia Surabaya yang pada saat itu di tengahan Maret, kalau tidak salah, itu kami postpone pada saat last minute. Karena kami seminggu sebelumnya masih optimis itu akan jalan. Kami pantau terus di Surabaya. Pas pada saat hari Minggu itu berlangsung, Pak Jokowi kalau nggak salah pada saat itu siang mengumumkan pandemi kalau tidak salah. Dan sehari sebelumnya kami masih pantau ada pameran di Surabaya, pengunjungnya masih ramai di Surabaya. Pas kami pantau hari Minggunya kembali sudah sepi itu pameran dan orang sudah mulai panik dengan adanya itu. Lalu kami langsung pada saat itu mengadakan meeting dengan Gaikindo di hari Seninnya untuk mengambil keputusan ini jadi dijalankan atau postpone. Karena kita melihat di Surabaya kan juga cukup panjang pameran 10 hari. Kita tidak bisa prediksi nanti setelah Senin, Selasa dan berikutnya. Akhirnya kami putuskan kayaknya tidak memungkinkan dari beberapa waktunya. Jadi di Surabaya kami postpone. Akhirnya kami juga dapat tanggal itu dari tanggal 2 sampai 6 September. Insya Allah kita jalankan itu, kalaupun sudah memungkinkan bisa kami jalankan. Kembali lagi ke Jakarta, akhirnya setelah kami diskusi, kalau nggak salah di awal April, ya Pak Kuku ya, kita meeting kemarin, di awal April kita meeting untuk memutuskan pemindahan ini. Karena kita sudah melihat prediksi-prediksi bahwa oh ini akan jadi panjang sampai katanya Mei sampai selesai, pulih baru Juli, recovery-nya beberapa bulan. Kami melihat kalau hanya di Agustus itu waktunya cukup mepet untuk kita memutuskan iya atau tidak. Kalau kita memutuskannya itu mendekati sebulan sebelumnya, kami juga tidak mau membuat kecewa para peserta pameran. Karena biasanya kalau pameran para peserta pameran itu mempersiapkannya jauh-jauh hari, minimal 3 bulan sebelumnya. Mereka harus pitching IO, mereka harus pitching juga kontraktor dan segala macam. Kalau andai kata kita putuskan last minute, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya kenapa pertanyaan, pameran masih Agustus kok sudah diputuskan di Mei ini sudah kita pindahkan? Karena kami ingin memberikan waktu yang luang buat para peserta pameran untuk mempersiapkan pameran ini jadi lebih baik. Dengan waktu yang cukup panjang dan kita berharap benar-benar bisa kelar di Mei ini dan Juli bisa selesai, recovery sebulan sampai 2 bulan, mudah-mudahan di Oktober ini sudah benar-benar aman pamerannya. Jadi peserta pameran eksibitornya itu sudah punya waktu yang cukup di sana. Sehingga pada saat itu akhirnya minggu lalu kami putuskan, kami umumkan kepada seluruh peserta yang sudah membooking di tempat kami dan juga seluruh pers bahwa kita umumkan kita mundur di bulan Oktober, tanggal 22 Oktober sampai dengan 1 November. Itulah Mas. Ya, Mas Romi, itu kan tadi pakai asumsi, Mas ya. Tadi Pak Kuku juga bilang kita berharap prediksi di bulan Agustus itu sudah mulai pulih lah jualan meskipun belum 100%. Tadi Mas Romi juga bilang bulan Oktober atau Agustus lah udah mulai ada kegiatan. Nah, seandainya nih Mas, seandainya asumsi itu tidak terpenuhi, apakah bisa direvisi kembali tanggalnya? Jadi kami punya perjanjian dengan pihak venue hanya bisa merevisi 1 kali, Mas. Dan sudah dilakukan sekarang? Sudah dilakukan sekarang. Terus juga kalaupun kita mundur, waktunya cukup mepet, mau kapan lagi kita akan mundurin, gitu kan. Desember sudah terlalu mepet dengan awal tahun, gitu kan. Jadi karena gini, sekali lagi, kalau kami mundur sekali lagi akan merugikan orang banyak atau juga merugikan venue-nya, karena kan akan menggeser event juga yang lain. Misalkan, oke, kita nggak jadi November, ternyata belum butuh sebulan kembali, gitu. Akhirnya kita mundurkan nanti di Desember deh. Pihak venue juga kan akan coba menggeser yang lain, akan merugikan yang lain. Jadi kami komitmen dengan pihak venue, ini sebagai juga bargaining kami kepada pihak venue untuk bisa diberikan di bulan Oktober itu bahwa ya kami siap akan revisi 1 kali saja. Karena kami tidak mau merugikan pihak venue sampai 2 kali atau 3 kali, Mas.
Jadi kalau misalkan sampai misalkan di November ini nggak bisa jalan, khusus buat Gias ya Mas ya, yang cukup besar ini, kami juga belum berani mutusin iya atau tidak jalan. Tapi pasti kami akan coba koordinasikan kembali dengan pihak Gaikindo. Bagaimana nih Bapak-Bapak Gaikindo, pengurus Gaikindo, dengan kondisi ini yang belum diizinkan oleh pihak pemerintah untuk bisa jalan. Kami pasti akan diskusi kembali dengan berbagai masukan yang kami terima. Gitu Pak. Ya. Jadi penentuan tanggal itu sudah dari kompromi banyak pihak Pak ya? Ya. Yang terbaik itu di tanggal 22 sampai tanggal 1 November. Kalau yang di daerah sendiri hanya jalan di Surabaya aja, Pak? Iya, jadi kami melihat karena pergeseran ini semua juga dengan persiapan yang cukup berat buat kami. Kami mau di Gias Jakarta. Kalau Surabaya kan kita jalankan karena memang rencananya tidak memang mau jalan nggak Mas. Ini hanya pospon. Mau nggak mau, kasihan kita juga nggak mau mengecewakan para peserta gitu kan yang sudah mempersiapkan. Saya yakin kemarin dengan dimundurkannya Surabaya, peserta itu sudah siap gitu. Acaranya sudah siap. Tinggal 3-4 hari lagi kita mundurkan. Jadi mudah-mudahan ini konstruksinya yang sudah dibuat bisa dipakai lagi di September. Kita mau memenuhi keinginan peserta pameran yang sudah mempersiapkan buat pameran di Surabaya. Makanya akhirnya kita dapat di bulan September. Di tanggal 2 sampai 6. Ini pun kami nego yang cukup keras dengan pihak venue untuk bisa dapatkan ini. Karena kan banyak Mas event-event itu yang dari Agustus pun sudah mundur dari awal, apalagi kami yang Maret gitu kan. Mereka sudah banyak yang mundurkan. Alhamdulillah akhirnya kami bisa dapat, walaupun kami tadi 10 hari mendapatkan 5 hari. Lalu buat yang Medan sama dengan di Makassar, karena memang belum waktunya masih cukup lama dan kami perlu waktu konsentrasi untuk mempersiapkan Surabaya dan juga mempersiapkan buat di Jakarta dengan kondisi yang tidak normal. Kami harus punya fokus untuk mempersiapkan ini dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Makanya itu agar kami fokus diputuskan oleh pihak Gaikindo bahwa ya udah kita jalankan 2 aja supaya bisa menampilkan yang terbaik buat di Gias Jakarta maupun di Gias Surabaya. Dengan kondisi yang serba tidak menentu saat ini, Mas Romi, ini ada opsi nggak Mas? Kira-kira tadi kan dari 10 hari jadi berkurang jadi 5 hari ya? Ya. Di ASBSD. Ada nggak ini kemungkinan itu pameran Gias yang di Jakarta itu pindah tempat di skalanya lebih kecil? Ada opsi itu nggak? Sempat ada opsi seperti itu nggak? Sempat terfikirkan seperti itu, Mas. Sempat terfikirkan seperti itu. Mungkin ini yang menjadikan kami nanti perbincangan masukan buat Bapak-Bapak Gaikindo untuk apabila misalkan nanti misalkan sampai Oktober sampai November pun memang gitu event ini tidak bisa terjalankan, baru bisa dijalankan Desember. Mungkin kami akan berikan opsi-opsi, mungkin skalanya bisa lebih kecil dengan pindah gedung atau apapun namanya atau ganti nama. Ada kemungkinan itu ya? Ya mungkin itu. Intinya adalah gini, saya yakin dan percaya sekali bahwa para ATM ini pada kondisi sekarang di tahun ini memerlukan pameran untuk bisa jualan. Ya. Nah, bagaimana coba bisa mengakomodir semuanya itu agar bisa tersalurkan apa yang jadi keinginannya, apapun caranya. Misalkan kalau nggak bisa besar ya mungkin agak lebih kecil dengan pindah tempat atau apapun. Tapi sementara ini, insya Allah kami masih optimis, mudah-mudahan COVID ini bisa selesai di Juli, Agustus normal, Oktober sampai November kita bisa kelar Gias ini seperti apa yang kita harapkan. Ya, kalau misalnya seandainya ada opsi untuk pindah tempatnya di mana Mas? Belum sampai kita pikirkan ke situ, Mas. Karena kami masih berharap Gias Jakarta ini masih berjuang maksimal ya? Iya, mungkin nantilah, mungkin di Agustus atau September sudah kelihatan, kan kita bisa melihat kondisinya 3 bulan sebelumnya kayaknya belum kelar nih Oktober, belum kelar nih November nih buat di Compact-nya, buat Giasnya, buat COVID-nya. Baru kami akan pikirkan lanjutan, Mas. Tapi untuk saat ini biarkan kami konsentrasi untuk mempersiapkan Gias di Jakarta yang insya Allah kami masih optimis event ini masih bisa jalan. Ya, balik ke Pak Kukuh lagi, Pak. Pak, sebenarnya pameran Gias ini seberapa penting sih Pak untuk Gaikindo sendiri dan terutama untuk anggota-anggota dari Gaikindo, Pak? Begini, ini sebuah proses panjang kalau dibilang seberapa penting. Kalau seberapa penting ini udah masuk kalender dunia. Jadi ini tingkatannya udah berbeda, bukan sekedar pameran. Dan sudah rutin dan sudah kita lakukan cukup lama. Dan pameran Gaikindo setelah kemudian masuk kalendernya OIK ya, ini pemain dunia pun melihatnya gitu kan, dan ini cukup besar loh, nggak bisa dianggap sekedar pameran gitu. Dan salah satu pameran yang konsisten dilakukan di Indonesia paling nggak
lebih dari 25 kali, sudah 26 tahun selalu menyediakan dan konsisten. Sehingga ini penting, dan kemudian perkembangannya juga terlihat mencolok dengan adanya peluncuran mobil-mobil kaliber dunia yang pertama kali di Indonesia. Ini menjadi momen-momen penting, menjadi capaian tersendiri bagi industri kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi sudah masuk perhitungan dunia. Itulah pentingnya, dan kemudian dari para pelaku sendiri tentunya memerlukan ajang yang juga bisa dilihat dari bukan hanya oleh audiens atau pemirsa dari Indonesia, tapi juga dari negara lain. Kira-kira gitu, Mas Bimo. Jadi juga diharapkan kan kalau di pameran mobil di Indonesia itu mau nggak mau tuh orang selalu mengkaitkan dengan jualan, Pak. Apakah ini juga cara dari Gaikindo untuk menstimulus pasar yang sekarang lagi terpuruk itu? Betul. Ini juga salah satu cara. Jadi tidak semata-mata kita menampilkan teknologi terbaru, tapi para pemain pun memerlukan ajang di mana dampaknya juga meluas. Banyak masyarakat yang tidak hanya dari Jakarta, seluruh Indonesia, bahkan di region di Asia Tenggara melihatnya. Ini kesempatan untuk mempromosikan produk-produknya, apapun juga produknya itu. Nah, kita pelajari dimanapun juga, ternyata ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita menstimulus pasar. Nah, ini juga penting, namun juga perlu diingat juga bahwa hal-hal seperti ini perlu dilakukan karena dalam keadaan sedang sulit, orang punya harapan juga gitu kan. Nah, ini harapan itu harus kita munculkan lewat pameran-pameran yang cukup mempunyai persiapan yang baik lah gitu. Ya, sedikit bocoran Pak, ini kan kalau misalnya sekarang pasar penjualan mobil itu turun, mungkin ya kalau prediksi banyak dari teman-teman APM itu banyak orang untuk menahan pembelian karena ada hal lain yang lebih penting. Artinya kan sebenarnya uangnya ada Pak, tinggal niat membelinya tidak ada. Diharapkan dengan adanya pameran Gaikindo ini, duit yang tadi ketahan itu dibelanjakan. Nah, kira-kira kalau Pak Kukuh itu ngobrol dari teman-teman anggota Gaikindo, itu ada nggak Pak stimulus tambahan selain pameran ya, misalnya akan ada diskon besar-besaran atau akan ada beberapa mobil yang benar-benar brand baru di pasar lokal buat teaser ke pasar supaya yang tadinya sekarang lagi adem-adem aja, yang tadinya nggak niat untuk ganti mobil jadi pengen ganti mobil gitu Pak. Ya, ini juga sebuah dilema tersendiri buat industri otomotif ya, karena mobil ini kan bukan barang primer, barang tersier kan, artinya orang setelah yang kebutuhan pokoknya terpenuhi baru mereka memikirkan untuk beli mobil. Walaupun ada juga kelompok yang primer misalnya untuk angkutan, untuk kendaraan komersil dan sebagainya. Ya, tentunya berbagai stimulus diusahakan karena kita juga ingin industri ini nggak semata-mata mau jualan. Tapi di industri otomotif sendiri itu mata rantainya banyak, gerbongnya banyak. Jadi di industri assembling atau manufacturing mobilnya sendiri ada sendiri. Tapi kemudian komponennya, kemudian ada bisnis asuransinya, ada bisnis bengkelnya. Total kurang lebih ada 1,7 juta orang bekerja di sektor industri otomotif. Sehingga kalau ini terganggu, banyak yang terganggu. Inilah yang kita upayakan supaya tetap bisa segera kembali ke normal, sehingga kita juga bisa menjadi punya peran lah dalam membantu untuk mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia. Ya, kalau kita lihat Pak dari masa-masa COVID kita di bulan Maret, udah banyak beberapa teman-teman APM itu yang meluncurkan produknya, melaunching produknya secara virtual, Pak. Ya. Nah, sebenarnya kalau pameran sendiri, Pak, pameran mobil sendiri, itu bisa di-convert ke dalam virtual nggak sih, Pak? Jadi orang itu nggak... Bisa sekali. Orang bisa beli mobil juga secara virtual, tapi berbeda ya. Itu mungkin perlu waktu. Apakah betul kita mau yakin beli mobil tanpa pernah nyentuh barangnya? Ya. Ini beda. Di pameran mobil pun nggak cukup pameran. Kalau cuma pameran kan banyak juga yang melakukan pameran di tempat-tempat yang berbeda secara individu kan. Ya, tapi bagaimana bisa merasakan, bisa
punya feeling, sehingga di dalam pameran pun nggak kalah penting adalah peran test drive. Ya kan? Dicoba mobilnya, benar nggak performanya seperti itu? Karena orang investasi nggak murah, ratusan juta diinvestasikan untuk beli kendaraan. Apakah yakin kita sudah cukup dengan virtual aja? Tapi untuk fitur-fiturnya mereka bisa melihat itu. Tapi feelingnya sendiri pada waktu dikendarai seperti apa? Ini yang nggak, nampaknya belum tergantikan. Belum bisa, Saya Pak. nggak tahu nanti apakah bisa nanti misalnya disimulasikan seperti pakai simulator dan sebagainya. Tetap orang ingin menyentuh, bagaimana merasakan steering wheel-nya bagaimana, braking sistemnya bagaimana, akselerasinya bagaimana. Karena kita mau invest, nggak murah, ratusan juta. Kalau kemudian gagal, warna juga bisa keliru kan. Pada waktu dilihat di komputer, wah menarik nih. Begitu beli, datangnya berbeda. Ini yang banyak faktor, banyak rasa yang tidak tergantikan. Jadi itu wujud nyata, orang ingin menyentuh juga kan. Seperti apa sih? Misalnya gap-nya bagaimana, leather seat-nya bagaimana, itu orang ingin tahu kan. Nggak bisa gitu simulasikan di atas. Kecuali kalau kemudian 3D-nya itu juga bisa menampilkan aromanya dan sebagainya. Kayaknya itu belum tergantikan gitu. Kecuali kalau itu bisa digantikan. Betul. Nah kalau gitu kan kita bisa juga meeting virtual disambung juga misalnya dengan acara buka bersama virtual gitu kan. Nanti bayarin mobilnya juga virtual, Pak, jangan-jangan. Itu dia ya. Sebagai tambahan, Mas Bimo, dari hasil survei kita selama beberapa tahun untuk peserta pameran, terutama pada peserta test drive, hasil test drive, orang yang test drive, 80% itu beli mobil. Jadi memang mereka masih membutuhkan merasakan mencoba mobilnya ya. Nah, jadi 80% itu yang test drive itu beli. Jadi yang apa yang bilang Pak Kuku tadi sangat beralasan kali ini. Ya, kalau dari ini kan Gias ini kan terdaftar di OIK, Pak Kuku ya. Iya. Dari OIK sendiri tuh ada arahan-arahan atau ada solusi-solusi soal penyelenggaraan pameran. Kan kita tahu yang kemarin batal apa ya? Frankfurt ya batal ya? Bangkok batal. Ada beberapa. Ya mereka kalau mau memberikan solusi, mereka nggak tahu kondisi medannya seperti apa. Yang paling tahu ya kita lah ya. Kemudian kita memberikan masukan. Jadi pada waktu Frankfurt sudah ditunda atau mana lagi yang ditunda ya, kita paling tahu lapangannya di Indonesia. Apakah kita bisa jalan terus ataukah kita harus ditunda? Nah, mereka nunggu dan kita saling tukar informasi lah. Mana yang bisa jalan, bagaimana jalannya, bagaimana mengendalikan pameran atau menjalankan pameran dalam kondisi yang baru pertama kali ini dialami di dunia. Balik ke Mas Romi, Mas. Ini saya atau banyak penonton acara ini juga nggak bisa bayangin nih, Mas. Sebuah pameran di era COVID mungkin juga nggak ada rumusan, nggak ada contoh kasusnya nggak pernah ada. Ini kita nggak bisa bayangin ketika pameran di satu tempat orang membludak segitu banyak, kan susah untuk membatasi interaksi antar orang, padahal ada himbauan untuk menjaga jarak minimal 2 meter bahkan jarak tiap orang. Kalau pameran nanti Gias itu bayangannya seperti apa pelaksanaannya? Ya, yang pertama Mas, yang terpenting adalah kami diizinkan oleh pemerintah untuk bisa jalankan pameran ini. Yang pertama ya, kalau izin kami belum keluar, kami tidak akan bisa jalankan sebuah pameran. Ketika izin itu tersendiri ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah, kami pasti akan ikut. Yang penting pameran itu bisa berjalan. Sebagai contoh gini, Mas, kita bisa lihat kalau menghindari kerumunan, keramaian itu kan kita bisa lihat dalam sebuah pameran tempat-tempat mana aja yang akan jadi tempat kerumunan banyak orang. Contoh pertama adalah di mana ada pembelian tiket. Di situ biasanya antri cukup panjang. Ya mungkin kita bisa sarankan mereka sebagian besar untuk beli secara online untuk jaga keselamatan dan kesehatan. Menyarankan itu mungkin dengan bikin diskon apa segala menjadi daya tarik. Lalu juga kalau misalkan masih belum bisa juga dengan online, kita siapkan tempat untuk penjualan loketnya lebih banyak sehingga memecah dari sisi kerumunan. Yang kedua adalah biasanya di pintu masuk, Mas. Pintu masuk itu biasanya antrian cukup panjang, baik itu dari peserta maupun dari pengunjung dan lain-lain itu cukup panjang. Apalagi nanti mungkin dicek suhunya juga ya. Cek suhunya juga, jadi butuh waktu cukup lama. Makanya kita akan coba buka pintu-pintu yang cukup banyak, beberapa pintu, sehingga mengurangi juga antrian. Dalam satu titik kita buka beberapa pintu. Yang selama ini misalkan satu titik kita buka 3 pintu, mungkin bisa 5, bisa 6 kita buka untuk pintu itu. Karena di ICE kan untuk pintu mainnya itu cukup banyak, ada beberapa pintu yang kita lakukan. Terus juga kita wajibkan semua pengunjung untuk bisa pakai masker.
misalkan gitu ya kan, kita wajibkan siapkan masker. Kedua juga kita cek suhunya dan segalanya, protap juga kita siapkan sanitizer. Lalu juga yang biasanya yang keramaian-keramaian itu biasanya acara di masing-masing booth, Mas. Datangkan artis dan segala macam gitu kan. Itu kalau ada artis sudah bermain di boothnya itu kerumunannya bukan main penuhnya. Nah mungkin kami bisa sarankan kepada peserta atau kami juga larang untuk bikin acara di booth yang mengundang banyak keramaian. Gitu kan. Lalu juga bicara masalah apalagi di dalam track di perjalanannya perlu, kalau misalkan itu penuh sekali pameran, perlu adanya gangway yang cukup besar. Kami akan besarkan gangway-nya sehingga tidak terjadi desak-mendesak. Jadi banyak hal-hal yang kita dibesarkan maksudnya gimana, Mas? Gangway-nya, Mas. Kalau misalkan kita gangway-nya, tempat jalannya buat orangnya itu kecil, Mas. Itu pasti akan terjadi desak-desakan tuh, Mas. Nah, makanya gangway-nya kita besarkan. Ada kemungkinan itu nggak pengaturan jumlah orang yang ada di dalam? Ya, kalau sampai pun harus kita batasi jumlah orang yang ada di dalamnya, kita akan batasi. Makanya kita akan coba ikuti aturan pemerintahnya seperti apa. Misalkan kita buka, misalkan sudah cukup waktunya di dalam, sudah cukup orangnya sampai 10.000 untuk kapasitas 10.000 kita batasi. Nanti kita akan buka lagi. Beberapa step-step yang sudah kita siapkan. Kami sudah punya dapat guidance dari UV, Mas, Asosiasi Pameran Dunia, mengenai cara tindakan untuk berpameran dalam kondisi COVID seperti ini. Kami sudah dapat filenya dan kami sedang menerjemahkan dan disesuaikan dengan di Indonesia-nya, Mas. Seperti itu. Jadi kami sudah sedang. Dari mana itu, Mas? Dari UV, Mas, Asosiasi Global, Mas, Asosiasi Pameran Global, Mas, dunia. Kalau di Indonesia mereka kan sudah bikin, mereka sudah bikin itu ya, apa istilahnya prosedurnya. Iya, protokolnya sudah disiapin, Mas. Sudah ada mereka saran-saran, tinggal kami menyesuaikan dengan lingkungan di Indonesia seperti yang tadi Pak. Kalau setahunya Mas Romi, yang ikut prosedur itu udah ada dilakukan belum, Pak, di negara-negara lain? Belum ada. Kami belum melihat itu. Kemarin kalau nggak salah di Cina sudah jalan ya, ada beberapa pameran di Cina sudah jalan gitu kan. Di Cina sudah dengan prosedur itu. Apa Pak namanya? UV. Asosiasi UFI. Iya. Kami sudah dapat itu dari Asprapi. Jadi kalau di Indonesia kan ada asosiasi pameran di Indonesia namanya Asprapi. Lalu kalau di dunia ada UV. Nah, kami dapat itu dari Asprapi sendiri yang dapat rekomendasi dari UV dan mereka sudah merumuskan itu. Dan kami tinggal coba menyesuaikannya aja di Indonesia. Mungkin ada yang kurang akan kita coba tambahkan. Ya, dalam pameran Gias itu kan selalu banyak ini, Pak, Mas, pameran acara-acara lah, acara-acara seminar, acara-acara test drive dan lain-lain itu. Apakah itu juga akan tetap berjalan sesuai dengan rencana? Iya. Jadi kita melihat kondisinya, di mana yang kalau nanti aturan dari pemerintahnya, di mana kita tidak boleh banyak perkumpulan banyak orang, sampai acara opening ceremony pun yang akan biasanya kita lakukan, kalau memang tidak diperkenankan untuk kita lakukan, yang biasanya kan kalau opening ceremony itu yang hadir bisa 500 orangan tuh, Mas, dalam satu ruangan sampai ke belakang-belakang. Kalau memang itu tidak diperkenankan untuk kita jalankan, mungkin kita rekomendasikan juga kepada Daikin untuk tidak dijalankan untuk khusus tahun ini. Sejauh ini, Mas, tanggapan dari calon-calon tenan seperti apa, Mas, untuk penundaan ini? Apakah mereka tetap komit atau mereka ntar dulu deh lihat-lihat lagi gitu? Iya, jadi gini, kami dalam tahap pertama di minggu kemarin adalah dalam tahap sosialisasi bahwa pengunduran waktunya pameran, Mas, di 2 kota itu. Sambil kami coba follow up secara lisan untuk bagaimana kepesertaan berikutnya. Beragam tambahannya. Ada yang kami tunggu informasi selanjutnya, ada yang dibicarakan dengan manajemen, ada akan dibicarakan dengan nanti timnya, ada yang menyatakan ada beberapa yang terutama booth yang kecil ya, Mas, yang aksesoris yang mungkin secara keuangannya tidak cukup, ada beberapa yang menyatakan mengundurkan diri, ada beberapa. Tapi overall semuanya itu masih menunggu kondisi seperti apa. Nah, di tahap berikutnya nanti kami akan coba bikin, kan kondisinya adalah, Mas, sebelum adanya COVID ini, peserta pameran kita itu yang sudah booking itu sudah 90%, Mas. Tinggal 10% lagi terisi, tinggal beberapa booth aja kok. Gitu. Jadi tinggal bahwa next-nya adalah step berikutnya adalah kami tinggal rekonfirmasi lagi untuk kepesertaan berikutnya untuk memastikan adalah bahwa tetap berpartisipasi atau tidak. Makanya kenapa kita perlu ada rekonfirmasi lagi? Karena kami dikasih batas waktu juga untuk tiap detik. Buat event ini adalah sampai Agustus, akhir Juli adalah ini event berjalan atau tidak, seberapa besar event ini akan dijalankan, gitu kan? Jadi kami perlu rekonfirmasi lagi dari para peserta,
komit dengan ukuran yang sama, atau tetap ikut atau apa, kami akan berikan form A yang terbaru lagi Mas, sebagai form konfirmasi menyatakan bahwa kepesertaan yang baru, walaupun yang kemarin mereka sudah kirim. Tapi kami perlu memastikan itu sebagai dokumen kami bahwa benar-benar peserta pameran ini tetap ingin berpartisipasi di pameran ini. Dari situlah kami akan olah kembali buat layout pameran, buat yang tadi kami bikin peraturan pameran, terus juga kami akan coba buat alurnya, besarnya pameran, acara, layout, dan segala macam, Mas. Gitu, Mas. Iya, jadi pengaturannya jauh lebih rumit ya, Mas, dibanding pameran seperti biasa ya? Pasti, ya. Pasti. Oke, Mas Romi, kalau kita lihat kan pameran di Indonesia ini kebanyakan itu jualan gitu. Tapi kalau beberapa pameran di luar negeri itu arahnya kan sudah kebanyakan pameran kayak Frankfurt Motor Show, Paris Motor Show, ini kan Mas Romi sering ini nih, studi banding ke pameran-pameran di luar negeri. Mereka kan jualan image, nggak pernah ada transaksi di dalam pameran itu. Tapi kabarnya sekarang udah mulai switch yang di luar negeri itu ke arah jualan. Iya Mas, kita bisa lihat beberapa pameran di luar, di Prancis, di Frankfurt itu mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Terakhir di Frankfurt kemarin kalau nggak salah hampir setengahnya kalau nggak salah yang turun gitu kan. Jadi yang selama ini melakukan branding dan segala macam. Hanya ada satu Mas di Eropa yang tetap bertahan hingga saat ini, itu yang di Belgia kemarin. Di Januari mereka tetap bisa jualan. Kenapa mereka tetap? Karena mereka tetap besar. Kenapa? Mereka tetap jualan. Mereka adalah kan bukan hanya branding tapi bisa jualan di pameran itu. Jadi waktu meeting OIK kemarin kalau nggak salah Pak Yo yang hadir di sana dari tim Belgia menyatakan bahwa kami tidak turun. Eropa, Prancis, Frankfurt bilang kami turun. Segala macam. Kembali Belgia bilang mereka tidak turun. Kami tetap penuh, peserta cukup banyak, transaksi cukup bagus. Karena apa? Mereka ada transaksi di setiap pamerannya, Mas. Dan kemarin teman-teman datang ke sana di bulan Januari, itu benar, Mas. Itu luasnya mirip seperti yang di Jakarta, mirip punya kita besarannya. Itu transaksinya luar biasa. Menurut pembicaraan di sana, 60% transaksi selama setahun di Belgia itu 60% terjadi di pameran. Jadi pameran di Belgia itu cukup mendongkrak, mendukung penjualan untuk pameran untuk penjualan mobil di Belgia sendiri. Bagaimana dengan di Indonesia, di Asia Tenggara? Di Asia Tenggara masih boleh jualan, Mas. Walaupun kita di GIAS lebih mengutamakan bicara teknologi, tapi kami tidak pernah melarang adanya jualan. Ya. Mengapa juga kami tetap siapkan dengan adanya test drive? Karena kami tetap mensupport adanya jualan di sana. Bahkan beberapa tahun ini kan kami sudah mulai melebarkan tempat test drive. Karena kami ada hasil survei kami menyatakan bahwa 80% orang yang test drive itu akan beli mobil. Jadi bagaimana caranya kami bisa membantu para APM untuk bisa jual mobilnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pameran-pameran di Asia Tenggara, Bangkok, Indonesia, segala macam masih bisa bertahan, Mas. Termasuk yang Belgia yang di Eropa itu. Iya. Sebelum masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi pertanyaan, Mas Romi, ini saya mau nanya ini nih, banyak pertanyaan, mungkin pertanyaan sejuta umat. Dengan turunnya daya beli masyarakat saat ini ada kemungkinan nggak harga tiketnya juga ikut turun? Dilema, Mas, buat kita. Hilang suaranya tadi. Halo, Mas. Kelihatan? Kedengeran? Dilema buat kita, Mas. Saya ambil contoh begini, Mas. Pada saat kami diminta oleh pihak Gaikindo pada saat dulu bahwa tiketnya masih hanya berbeda dikit harga yang weekdays dan weekend. Itu orang pengunjung lebih pilih ke weekend. Pak Yo minta sama saya, seberapapun pengunjung rame nih, lu tidak akan achieve kalau pengunjungnya nggak rata. Kalau hanya terfokus di Sabtu Minggu atau di hari libur, bukan pengaturan yang baik, itu alami. Ya kan, orang akan pilih itu. Tapi bagaimana caranya supaya lu bisa meratakan pengunjung supaya pengunjung lebih nyaman untuk datang ke pameran ini, gitu kan? Makanya beberapa kali kita mencoba, sampai 2 tahun kita coba. Akhirnya ketemu formula akhirnya adalah harga weekend 2 kali dibanding harga weekdays di tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2000 kemarin ya, atau 2018 ini. Itu cukup berhasil, Mas. Pengunjung weekendnya nggak terlalu banyak, mengganti mereka menggeser kepada weekdays. Dan menurut kami itu sudah yang ideal dan menjadikan pameran ini jadi cukup nyaman. Buat orang-orang kan ketika lihat mobil kalau berdasarkan berangkat kan nggak enak, Mas. Itu kan kondisi normal, Mas. Nah ketika kondisi tidak normal, atau kita normalin,
kita murahkan lagi, ini kita coba nanti akan saya coba diskusikan kembali ke teman pihak Daikin. Kalau sangat murah sekali, pengunjungnya akan jadi banyak, akan mempersulit tidak dengan nanti dilarang oleh pemerintah tidak boleh pengunjungnya cukup banyak. Kedua, apakah dengan harganya murah itu menjadi pembeli potensial mobil-mobil itu atau tidak? Kami khawatir dengan kita murahkan, yang hadir adalah yang datang bukan pembeli potensial. Bukan pengunjung potensial yang akan beli transaksi di pameran kita. Akhirnya tidak ada transaksi, hanya mengharapkan ramainya pengunjung. Saya yakin APM. Berarti ada sinyal untuk menaikkan, Mas, malah. Nggak juga lah. Coba nanti kita akan coba diskusikan buat seperti itu. Menurut kami harga yang sekarang sudah ada cukup ideal, Mas, buat mereka. Sekarang berapa ya? 50 sama 100, Mas, di weekendnya. Karena gini, menurut kita buat orang-orang yang ingin beli mobil, menurut saya sih seharusnya harga 100.000 buat mereka tidak terlalu mahal lah, mudah-mudahan ya, Mas ya. Karena kan buat mereka buat beli mobil, mencari mobil yang terbaik buat mereka. Kalau Anda saya turunkan misalkan jadi harganya rata-rata 25.000, 30.000, itu pengunjung yang akan datang, pencinta otomotif yang tidak akan memilih mobil akan datang semua. Komunitas akan datang semua akan datang semua. Anggapnya penuh. Pamerannya sementara misalkan nanti pamerannya akan dibatasi boleh hanya 10.000 orang. Akhirnya apa yang menjadi target para APM tidak akan tercapai, Mas, buat di sana. Kami lebih condong ingin pengunjung yang datang di tempat kami adalah pembeli yang potensial, Mas. Pembeli potensial yang memang ada transaksi. Kami yakin bahwa para APM dan peserta aftermarket atau peserta aksesoris ingin ada transaksi kok di pameran. Nah, makanya kami ingin datangkan pengunjung yang datang adalah benar-benar pengunjung yang potensial yang mau bertransaksi di pameran. Iya, kenapa ini saya tanyakan, Mas? Soalnya beberapa tahun belakangan ini kan harga tiket cukup mahal. Jadi kita juga melihat bahwa orang datang ke pameran itu kan nggak cuma 1-2 orang. Mereka bahkan bawa istri dan anaknya untuk melihat mobil itu. Bahkan kadang-kadang bisa 5 orang, 500.000 untuk sekali masuk, belum makan bisa 1 juta. Iya. Itu sebenarnya yang saya ingin tanyakan. Mas, mohon maaf, tapi Mas, dari hasil pengumpulan data kami, dengan aja naik harganya itu tidak menurunkan transaksi, Mas. Dari hasil yang kami catat selama pameran itu kurang lebih 7,3 triliun terjadi transaksi di pameran. Jadi naik kurang lebih 10 atau 14% dibanding tahun sebelumnya. Tinggal 7,3 triliun, Mas. Jadi transaksi masih cukup bagus. Yang mungkin yang akan bergeser adalah misalkan, mohon maaf, orang-orang yang tidak sanggup atau tidak punya cukup uang untuk bisa ikut di weekend, mungkin mereka akan geser di weekday, Mas. Yang hanya ingin melihat mobil-mobil saja, ya udah datang di weekday. Tapi yang di weekend adalah mungkin pembeli potensial yang memang mau beli dan mereka nyaman ketika di sana. Mereka bisa duduk di mobil, merasakan mobilnya, bisa melihat mobil secara utuh, tidak berdesak-desakan, bisa ikut test drive yang nyaman dan seperti itu. Oke, Mas Romi, nanti kita pertajam lagi di sesi pertanyaan. Oke, Mas Bimo dan rekan-rekan audiens. Mas Bagus, mungkin udah ada pertanyaan yang masuk, Mas? Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan. Cuman saya mengajak rekan-rekan audiens untuk mengajukan pertanyaan dengan fitur raise hand ada di chat, itu silahkan. Kalau yang sudah masuk ini ada di presentasi itu ya. Nah, itu yang tadi sudah sempat ditanyakan Mas Bimo, ada berapa rencana harga tiket, fasilitas parkir dan shuttle bus dari Mas Randy. Silakan Mas Romi. Ya, untuk rencana tiket sampai saat ini belum ada rencana perubahan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kami juga tidak mau menjadi murah sehingga pengunjung yang berdesak-desakan dan membludak sehingga membahayakan juga secara kesehatan. Kedua juga kami masih memberikan kesempatan kok buat yang merasa terlalu mahal pamerannya. Kami masih punya waktu, masih punya hari di mana di weekend bisa mereka manfaatkan untuk pameran. Buat mereka datang ke pameran. Jadi sampai saat ini belum ada rencana kami buat merubah harga tiket. Tetapi apabila nanti ada masukan dari pihak Gaikindo atau ada pertimbangan lain yang membuat kami harus melakukan sesuatu, kami akan nurut akan instruksi dari Gaikindo. Baik. Terkait fasilitas parkir dan shuttle bus? Shuttle bus masih seperti yang kemarin, Mas, yang kita rencanakan. Cuma satu ini, Mas, kami kan mulai tahun kemarin itu punya shuttle bus di Carrefour tuh, Mas, untuk orang-orang yang naik MRT, untuk menjangkau orang-orang naik MRT. Kalau misalkan tahun ini Carrefour-nya masih ada, Mas, kita insya Allah masih tetap adakan di situ. Karena kemarin waktu tahun lalu berbicara, Carrefour bilang katanya mau pindah dari situ karena tanahnya mau dipakai. Kalaupun enggak, kita akan cari alternatif dekat sana, mungkin dekat stasiun dan sebagainya. Tapi sampai saat ini
semua shuttle yang ada di tahun lalu kami tetap siapkan, Mas. Baik. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada peserta baru dari APM atau industri aftermarket dari Mas? Mungkin Pak Kukuh ini, Pak Kukuh bisa ya, jawab. Pak Kukuh, silahkan. Mungkin ada dari APM, kalau belum berubah kan ada pemain baru yang baru masuk dan jadi anggota Gaikindo, yaitu MG. Kemungkinan besar akan memanfaatkan kalau ada pameran. Sama Pusio ya? Pusio ya? Posio ini merek lama tapi baru pameran. Baru ikutan lagi. Peserta baru kan pertanyaannya kan? Bukan merek. Iya, peserta baru. Oke. Terus berikutnya pertanyaan ketiga. Kapan rencana? Ada lagi Mas, Kia rencananya mau ikut juga. Yang beberapa tahun absen. Nah, Kia tahun ini rencana mau ikut. Iya, Kia. Oke. Beda pemilik kayaknya Mas sekarang, Mas. Jadi Kia, MG, dan Posio. Saya di sini Mas, dengerin tuh Mas, tadi saya di WhatsApp. Ini ada beberapa pertanyaan lewat chat, cuman baru ditulis kayaknya. Terus yang ketiga, kapan rencana promo akan dirilis? Apakah plan B-nya jika mendekati hari H atau terkait dengan kebijakan pemerintah? Mungkin dari Mas Romi atau Pak Kukuh bisa. Promonya ya. Jelaskan. Mengenai promo gini. Yang tanggal lama itu sudah kita jalan sebenarnya beberapa media dan segala macam sudah jalan. Tidak masif memang. Tetapi dengan adanya perpindahan ini kami sudah revisi semua. Nah, kami sedang bikin sekarang timetable yang baru, penggeseran semua buat materi promosi yang ada. Ritmenya sama kok seperti ketika kita bikin Agustus, misalkan kalau kita bikin 3 bulan sebelumnya, kita masuk berarti kita mulai harusnya dari Mei, Juni, Juli, Agustus 3 bulan sebelumnya. Nanti misalkan buat dia pindah lagi, kita akan tarik 3 minggu sebelumnya. Karena akan bertahap. Nanti semakin semakin masif kita promonya seperti itu. Jadi step yang kami lakukan sebenarnya nggak jauh berbeda, cuma penggeseran waktunya aja sih yang kita akan lakukan. Sambil kita juga menunggu kondisi dari pemerintah sampai kapan kita boleh diperkenankan untuk berpameran. Mudah-mudahan Juli sudah keluar. Dari Juli itu sendiri kita sudah bisa berpromosi, Agustus, September, Oktober punya waktu 3 bulan untuk kita bisa berpromosi. Mudah-mudahan. Baik. Tadi tanggal yang disebutkan tanggal berapa ya, Mas? 22 Oktober sampai 1 November, Mas. Oke, baik. Terus pertanyaan yang di fitur chat nih, ada dari Mas Anugrah. Kalau sudah direvisi sekali, terus ternyata COVID belum berakhir, kemungkinan Gias cancel berarti ya? Boleh dikonfirmasi? Kalau memang di tahun ini pemerintah tidak mengizinkan untuk pameran, yang tidak mengizinkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, pemerintah. Karena virusnya ada beliau jadikan. Kalau tidak diizinkan untuk jalan, ya dengan berat hati kita akan tunda jadi tahun depan gitu kan. Karena kami merasa Oktober itu sudah akhir sekali kan. Oktober sampai November itu sudah akhir sekali. Kalau sampai kapan lagi akhirnya gitu ya kan. Jadi kami melihat waktu yang kami peroleh itu, yang kami punya itu sudah waktu yang cukup ideal dan sudah kami pikirkan matang-matang kalau sampai COVID ini berlangsung panjang. Tadinya kan kita berpikir 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Tadinya kita sampai teragu, aduh kelamaan nih, September aja. Ternyata enggak. Kita berpikir bismillah mudah-mudahan bisa jalan Oktober. Ternyata benar, COVID ini kan masih belum jelas sampai kapannya. Makanya waktu yang kami peroleh di bulan Oktober akhir sampai awal November itu menurut kami yang terbagus. Kalau sampai di bulan itu pun kami tidak bisa menjalankan, mau bulan apa lagi kita jalan? Oktober atau Desember, tidak terlalu banyak. Tapi ya udah kembali lagi, kami akan bicarakan lagi dengan pihak Gaikindo, apakah kita tetap jalan, apakah kita gandingan dengan event yang lebih kecil kalau nanti Desember lebih jalan, kalau boleh jalan atau apa. Itu step berikutnya Mas. Kembali lagi, kami sampai sekarang insya Allah masih optimis event ini bisa jalan. Baik, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya dari Mas Ruli Kurniawan. Pada masa pandemi ini, bagaimana target untuk program kendaraan listrik? Adakah penyesuaian? Sebab Kemenperin tahun lalu sudah menargetkan produksi dan penjualan mobil atau motor listrik mulai tahun 2020. Oh ya, mungkin Pak Kukuh ini bisa jawab. Pak Kukuh. Ya. Jadi kalau mobil listrik programnya masih jalan, tinggal sekarang nunggu pemainnya siapa saja yang masuk ya. Tapi juga kebijakannya kan baru
Perpresnya yang keluar, Perpres 55 ya, itu perlu diterjemahkan. Siapa yang mau memulainya di sini? Itu sedang dibahas terus sampai sini. Itu kan berkaitan dengan tipe kendaraan atau jenis kendaraan bermotor di masa depan. Itu salah satu pilihan, bukan satu-satunya pilihan. Jadi komitmen dari pemerintah kenapa harus mengeluarkan kendaraan listrik adalah komitmen Paris Agreement, di mana adalah upaya untuk menekan upaya penurunan emisi, menurunkan efek rumah kaca. Itu bisa dipenuhi dengan salah satunya dengan mobil listrik. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memperkenalkan existing kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor yang ada sekarang, ICE, internal combustion engine, dengan teknologi baru yang kemudian emisinya juga semakin rendah. Dan sebetulnya itu peta jalannya sudah ada. Seperti diketahui, internal combustion engine untuk jenis gasolin, kita sudah menerapkan Euro 4 di tahun 2017 ya. Itu adalah upaya penurunan emisi. Kemudian kita juga memperkenalkan biodiesel yang sekarang mencapai B30. Ini salah satu objektifnya adalah Indonesia berupaya untuk menekan penggunaan fossil fuel ya. Di samping juga emisi dengan penggunaan biofuel, kita mengurangi penggunaan fossil fuel, pada saat yang bersamaan juga mendapatkan emisi gas buang yang lebih baik. Dan Indonesia leading di situ. Di dunia baru kita satu-satunya yang menggunakan B30. Kemudian yang belum dieksplor lebih jauh lagi, walaupun kita sudah punya teknologinya, yaitu penggunaan etanol. Etanol bisa dibuat di Indonesia dari berbagai macam sumber nabati. Bisa pakai tebu, bisa pakai jagung, bisa pakai yang lain. Nah, ini belum dioptimalkan. Ini perlu dioptimalkan. Nah, kemudian yang paling puncak adalah objektifnya adalah electric vehicles, karena kita punya sumber mineralnya. Namun kita juga ingat bahwa prosesnya panjang, karena siapa yang sudah bikin belum ada saat ini di Indonesia. Salah satu, ada 3 komponen utama di electric vehicles yang kritikal, yaitu baterai, motor, dan kemudian inverternya. Ini belum ada yang membuat di sini. Kalau bikin mobilnya, bikin kursinya, bikin joknya, bikin powertrainnya, ini ada, yang lain-lain ada, tapi belum ada yang memulai. Jadi itu kita harus rasional, kita harus perhitungkan dengan matang sebelum sampai yang paling optimal tadi. Opsi yang lain perlu dipertimbangkan juga. Itu kondisinya terkait dengan electric vehicle, jadi sedang jalan. Kalaupun mau dilaksanakan, kita juga harus memikirkan juga mana yang paling pas. Apakah kita langsung semua harus pakai electric vehicle? Saya pikir yang paling smart ya, lalu kita memperkenalkan electric vehicle mulai dengan kendaraan umum dulu. Misalnya bis. Bis itu kan rutenya jelas. Dengan rutenya jelas kita bisa menyiapkan infrastrukturnya. Di ujung A sama ujung B ada charging stationnya. Itu kalau full elektrik. Padahal untuk elektrik juga kita bertahap, bisa mulai dari hybrid, kemudian plug-in hybrid, kemudian ada electric vehicle full, ada juga fuel cell electric vehicle. Pilihannya banyak. Pun kita juga ingat, sampai saat ini yang belum bisa diterobos adalah bagaimana menekan harga jual electric vehicle itu bisa menjadi kendaraan yang terjangkau oleh rakyat Indonesia. Mobil-mobil listrik ini harganya masih relatif mahal karena baterainya juga masih mahal karena keterbatasan bahan bakunya. Harganya di kisaran 600 juta, 500 atau 600 juta. Sementara daya beli masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu kebanyakan membeli mobil, mayoritas itu mungkin sampai 80% di luar kendaraan komersial ya, itu yang harganya di bawah 300 juta. Nah, kalau mobil listriknya bisa ditekan harganya seperti itu, di bawah itu, di kisaran 100 juta, 200 juta, mungkin bisa banyak minatnya. Nah, kalau minatnya banyak, skala ekonominya kena. Nah, tanpa skala ekonomi, kita bisa bikin mobil, tapi bisa bikin mobil yang bisa dibeli dan dijual, itu perkara lain. Kira-kira itu terkait dengan electric vehicle. Oke. Ini sebenarnya ada, kita waktunya sudah habis ya, tapi masih banyak pertanyaan.
kita extend. Extend. Gimana Bapak-bapak dan Mas-mas? Iya. Jadi ini ada pertanyaan dari Benedictus Nino nih. Dengan kondisi semua penjualan mobil turun drop selama 2 bulan terakhir dan tidak tahu sampai kapan, apakah ada penyesuaian untuk harga sewa di Gias? Nah ini untuk Mas Romi nih kayaknya. Iya. Mas Nino, apa kabar? Iya Mas Mazda, Nino. Mazda. Dari Mazda. Mas Nino, kami sedang berusaha. Ini kan penurunan harga keterkaitan dengan kos yang ada. Berapa besar yang bisa turunin kos? Kos yang terbesar buat kami adalah sewa venue yang di ICE-nya itu, yang terbesar di situ. Karena memang setiap tahun ada kenaikan. Nah, kami sedang coba menegosiasi mengenai kosnya di situ. Satu, kalau memang ada yang kita bisa mendapatkan dengan kondisi sepertinya mereka mau bantu, mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan nanti kita coba diskusi lah dengan pihak Gaikindo dengan kondisi seperti ini, apa stimulus-stimulus yang bisa kita kasih kepada peserta untuk bisa berpartisipasi di pameran ini. Mudah-mudahan kita siapkan, teman-teman juga lagi siapkan sih beberapa pertimbangannya. Tadi kami meeting tadi pagi update mengenai ini, mengenai bicara step-stepnya sampai membicarakan masalah stimulus buat tenan ya, harga dan segala macam. Karena dengan Gaikindo sendiri kami masih belum bicarakan seperti itu, Mas. Jadi kami perlu waktu lagi nanti dengan Gaikindo. Karena waktu kemarin kami ngomong Pak Yo masih terlalu dini nih, nanti supaya kita omongin lagi next-nya ya Pak Puko ya di meeting yang lalu. Jadi mudah-mudahan doakan saja kami berhasil mencoba menegosiasi dengan beberapa supplier sehingga bisa mereduce cost dan mudah-mudahan kami balikan semuanya kepada peserta pameran. Jadi mudah-mudahan ada stimulus lah buat peserta pameran. Ada harapan ya Mas Nino ya? Ya. Insya Allah mudah-mudahan doain aja. Oke. Satu lagi Mas Romi, ini penting juga pertanyaan dari Mas Muhammad Iqbal. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk saat ini sudah ada berapa APM yang konfirmasi untuk ikut? Soalnya terakhir saya tanya ke beberapa APM, katanya mereka masih 50-50. Iya. Jawab dulu Mas. Iya. Kalau bicara dengan layout yang lama, saya bilang tadi sudah 90% peserta pameran itu sudah hampir penuh semua. Tinggal 10% lagi yang belum terisi. Ini kan kita bicara bahwa perpindahan tanggal yang tadinya Agustus berpindah ke bulan Oktober. Kami sangat memaklumi apabila ada beberapa APM yang merasa bahwa di bulan itu tidak tepat buat mereka pameran atau apapun, atau ada pemotongan kos buat promosi dan segala macam. Tapi ada beberapa juga yang saya bicarakan dengan beberapa APM, kalau di kondisi seperti ini harusnya promosi kita harus tingkatkan, kalau nggak kita ketinggalan yang lain. Jadi masih belum ada kejelasan. Tapi mereka rata-rata ketika dikonfirmasi bilang nggak masalah. Yang saya bilang tadi, ada yang sedang kita akan bicarakan dengan manajemen gitu kan, ada yang coba nanti akan info kemudian. Makanya saya bilang tadi di minggu ke depan, di tengah setelah habis Lebaran, mohon maaf karena gini, kami tidak, kalau kondisi sekarang kami akan coba follow up, pasti para PPM itu masih punya pemikiran yang lain, belum terpikir untuk pameran. Jadi nanti setelah Lebaran kami bikin rekonfirmasi kepada para APM, peserta pameran, aksesoris segala macam, untuk mengirimkan form konfirmasi kembali untuk kepesertaan berikutnya. Berapa luas yang akan diambil, segala macam. Baru setelah itu, fix yang kita ambil, misalkan tidak berubah, ya udah kita pakai layout yang lama. Tetapi apabila ada perubahan, pengecilan atau pengurangan, atau apapun namanya, kita akan coba re-layout. Kita akan sesuaikan semuanya. Yang penting adalah pameran ini tetap berjalan. Karena gini, intinya adalah buat kami di Seven menjalankan mandat dari bapak-bapak Gaikindo, pengurus Gaikindo adalah bagaimana caranya supaya saya bisa membantu, Seven itu bisa membantu agar industri otomotif ini bisa jalan, bisa bangkit kembali dengan bagaimanapun caranya seperti itu. Satu. Kedua, buat kami sebenarnya dengan adanya pameran ini, kami bisa berkontribusi lebih terhadap bangsa ini. Coba dibayangkan dengan adanya sebuah pameran, semua roda ekonomi ini akan bergerak. Semua akan bergerak roda ekonomi. Berapa puluh ribu tenaga kerja yang ada di pameran. Kalau pameran dia, semua hotel di lingkungan sana penuh semua. Berapa restoran yang akan penuh. Berapa tenaga kerja dan segala macam dan lain-lain. Transaksi yang terjadi. Insya Allah dengan adanya pameran ini bisa menggerakkan roda ekonomi. Minimal walaupun hanya sekecil apapun. Kami bisa menggerakkan roda ekonomi. Doaan kami, buat kita semua, doaan Gaikin, buat Seven, buat dia semua, semoga apa yang jadi mimpi kami, keinginan kami untuk berniat baik ini supaya bisa terlaksana, supaya apa yang kami harapkan, kami inginkan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Itu Mas. Ini pertanyaan terakhir ya Mas.
bagaimana cara Gaikindo atau Seven Event untuk meyakinkan konsumen agar merasa aman dan untuk hadir? Karena ada kemungkinan masyarakat masih khawatir atau parno. Iya, mungkin dengan kita bikin step-step pencegahan, penghindari dari virus corona ini, buat mereka jadi yakin bahwa di sini menjadi aman. Dengan kita coba aturan kunjungan datang ke pameran, terus membeli online dan segala macam, kita informasi secara masif gitu kan, kita lewat media dan segala macam, mudah-mudahan bisa meyakinkan para konsumen untuk datang. Ditambah lagi sih sebenarnya bukan pameran yang kita meyakinkan, kondisi Indonesianya sendiri sudah nyaman atau belum. Saya yakin kalau kondisi nyaman ya dan pemerintah sudah punya mempertimbangkan untuk bisa jalan, saya yakin masyarakat pun akan dengan senang hati akan datang ke pameran. Jadi bukan semata-mata dari kami yang meyakinkan, tapi bagaimana caranya Indonesia ini memang sudah benar-benar aman. Saya yakin ketika kami diizinkan untuk berpameran, kondisinya sudah aman. Kalau memang belum aman, ya belum tentu juga diberikan jaminan untuk bisa jalan. Baik, terima kasih Mas Romi atas penjelasannya. Nggak menyangka kita waktunya udah selesai. Iya. Lebih dari jam 3 ternyata kita extend. Lebih dari jam 3 ya. Sebelum kita masuk sesi penutupan, saya minta closing statement dari Mas Romi dan juga Pak Kuku terkait kondisi sekarang ya. Silakan Mas Romi. Ya, yang pertama adalah kami Seven bersama Gaikindo berusaha tetap supaya event ini tetap jalan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang pameran ini sangat penting buat industri otomotif untuk bisa mendongkrak industrinya yang lagi bisa bangkit kembali. Kedua juga kami juga biar bisa berkontribusi buat pertumbuhan ekonomi. Jadi sekali lagi mohon doanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan apa rencanakan. Insya Allah kami akan memberikan jalan yang terbaik, akan melakukan yang terbaik yang apa kami punya. Amin. Terima kasih, Pak Kuku, silahkan closing statement. Terima kasih. Ini kita melihat Gias bukan sekedar pameran, ini sebuah tonggak baru dalam penyelenggaraan Gias di tengah kondisi kita baru dilanda pandemi. Kalau kita bisa menyelenggarakannya dengan baik, dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan dan sebagainya, ini menjadi sebuah tonggak baru, ya. Bisa jadi contoh juga, dan kita ingat bahwa kita juga dipantau oleh OIK. Nah, kalau kita bisa menyelenggarakannya dengan baik, dengan teratur, dan masyarakat pun mengikutinya, ini juga sebuah proses pembelajaran buat kita semua. Buat penyelenggara, buat Gaikindo, dan buat Seven, dan juga para pengunjung ya, partisipan. Satu sisi. Di sisi lain, kita juga perlu melakukan rencana yang terukur bagi industri otomotif. Industri otomotif ini termasuk sudah salah satu dari 10 besar industri penyumbang hasil ekspornya. Nah, ini perlu kita pertahankan untuk kita tingkatkan. Kalau sekarang itu ekspor otomotif itu menduduki peringkat ke-8 dengan ekspor kurang lebih sekitar 300 ribuan per tahun. Kalau kita bisa meningkatkan ekspornya menjadi 1 juta, kita bisa naik ke peringkat ke-2, ke-1, dan ini kontribusinya terhadap ekonomi juga tinggi. Karena apa? 1,7 juta orang yang bekerja di sektor otomotif itu adalah rata-rata adalah para pekerja formal. Nah, ini juga punya kontribusi yang terukur juga ke pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita bukan sekedar untuk pameran, tapi kita juga ingin memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Silakan Mas Bimo untuk menutup acara ini. Oke, terima kasih atas kehadiran Pak Kuku, Mas Romi. Kita semua sepakatlah bahwa pameran Gias tahun ini itu bukan hanya sekedar pameran, tapi juga sebagai tolak ukur kita untuk membangkitkan industri otomotif atau penjualan mobil di Indonesia yang sedang terpuruk. Jadi kita mengajak seluruh stakeholder di dalam industri otomotif untuk saling bahu-membahu untuk mensukseskan acara ini ke depan, karena ini bukan hanya buat segelintir orang, tapi untuk kepentingan banyak orang, khususnya di industri otomotif mobil nasional. Itu aja, Mas Bagus. Ya, silakan. Selamat sore seluruh audiens. Sampai jumpa lagi di Ngopi selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.